Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayo ikhwah rahmani wa rahmatullah. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian kita di pagi hari yang insyaallah penuh berkah ini. Ba'da salatus subuh, kajian ba'da subuh di Masjid Birrul Walidain di Ponpes Ibnu Umar Pamulang. Yang mana kajian kita ini telah masuk pada kajian yang ke-129 ya, mungkin atau 130. Kajian yang baru membahas jilid 1 dari kitab Sirah Nabawiyah, belajar meraih cinta sejati kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kajian ini merupakan kajian sirah, sejarah, tapi bukan sekedar mengenang nostalgia ya, sifatnya tahu nostalgia, kenangan-kenangan, bukan. Kalau kita lihat susunan kitab ini bagus, yaitu sejarah yang fawaidnya diaplikasikan, diterapkan pada zaman kita ini sekarang. Nanti kita bisa lihat ya, penulis, penyusun Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA membawakan faidah atau fawaid atau manfaat-manfaat dari sejarah ke dunia yang kita ada sekarang dan mungkin sampai nanti ke depan. Karena memang seorang yang zaki, yang cerdas adalah dia belajar dari sejarah. Ya, dulu orang ini begini, oh saya nggak mau kerjakan ini karena dia akan seperti ini resikonya, begitu. Oh dulu orang ini seperti ini, oh saya akan kerjakan ini karena manfaatnya ada, begitu. Jadi sejarah bukan sekedar untuk ulangan. Ya, baca sejarah Nabi bukan untuk sekedar ulangan atau mengenang keindahan bagaimana Nabi berjuang dalam menegakkan Islam, bagaimana beliau berdakwah di kalangan keluarganya, ya, anak istrinya, dan keluarga besarnya dan lain-lain. Jadi bekal, ya, bekal untuk kita bergerak ke depannya dalam berdakwah. Ya, jadi ingat bukan sekedar untuk ulangan, ya. Dan sebenarnya bukan sirah aja untuk begitu, ya. Apa saja seperti itu. Quran, Sunnah yang mempelajari itu untuk kehidupan kamu, bukan untuk mengisi lembar-lembaran agar dapat nilai yang tinggi dari guru-guru kita. Mungkin pertama kita seperti itu, tapi lama-lama kalau itu Quran dan Sunnah bukan sekedar dihafal berdiri, ya,
tapi ada niat menerapkan dalam kehidupan kita. Seperti hadis yang tadi, ya, yang kamu baca itu dalam hafalan. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang tadi hadis yang kamu berdiri tadi, masih ingat? Udah lupa? Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya Allah, begitu singkatnya hafalan kamu. Kan tadi ada yang berdiri. Coba baca bareng-bareng keras. 1, 2, 3, baca. Sini. Berdiri lagi. Bareng. Ada udah lupa ya? Terus. Ulang lagi. Kurang kompak. Sama-sama. 1, 2, 3. Pimpinannya dia. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni haditsun hasan wa Tirmizi wa ghairu hakadha. Jazakallahu khairan. Antum nama siapa? Aisyah. Adanya duluan. Baik, hadis itu kan agung, singkat, padat, agung. Kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, bukan sekedar berdiri, hafal, habis hafal udah selesai. Gak ada bekasnya dalam hidup kita, itu merugi. Ya, semua Quran dan Sunnah, walaupun mungkin kamu berdirinya kurang sempurna, hafalannya mungkin kayak tadi kan, mungkin yang sudah senior di sini udah berapa tahun yang lalu menghafal itu, yang baru-baru masih kuat. Ya, tapi dalam benak kamu itu ada min husnil, ya, Islamul mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kesempurnaan atau kebaikan Islamnya seseorang adalah dia meninggalkan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Termasuk nggak bermanfaat dirinya, dia punya kitab banyak tapi gak dibaca. Yang kitab ini beli, kitab itu beli, tapi dia tidak baca. Nggak ada niat untuk membaca, cuma sekedar koleksi. Itu ulama menjelaskan sia-sia. Yang kitab tuh bermanfaat jika dibaca. Setelah dibaca, diamalkan. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, salah satu ayat yang pertama, ya, berdasarkan kesepakatan ulama, ya, baca. Karena ahli kitab itu membaca tapi tidak merubah, ya. Kal himar yuhmilu asfara, mereka punya kitab tapi seperti keledai yang memikul kitab. Nggak ada manfaat kitab-kitab di punggung keledai. Mau antum taruh Fathul Bari, Al-Minhaj, semua Quran tafsir di punggung keledai, tidak ada manfaatnya. Ya kan? Gitu. Termasuk hafalan. Kalau hafalan sekedar hafalan, tidak ada niat mengamalkannya, itu nggak ada bermanfaat. Cuma memindahkan kitab ke hafalan kita. Tapi orang-orang yang berniat mengamalkan ilmu Allah, Al-Quran, Sunnah, ya, hadis dan Sunnah, walaupun dia enggak menghafal, ya, tapi dia berniat mengamalkan, ya, itu dia sudah mendapat berkah. Mungkin Allah kasih, ya, kecerdasannya standar, baru hafal sudah lupa, tapi dia sudah berusaha. Yang cerdas menghafal 2 kali bacaan selesai hafal. Yang kurang cerdas mungkin 100, 200 kali, 300 kali masih belum hafal. Tapi setiap dia usaha menghafalkan, dia dapat pahala. Ya, begitu. Jadi jangan rendah diri terhadap hafalan kita yang lemah misalnya. Tapi diusahakan. Karena setiap antum menghafal ayat yang ditugaskan oleh guru, niatkan untuk menghafalkannya, mengamalkannya. Ya, gitu. Apalagi yang backgroundnya dulu umum, ya, itu maklum sih,
maklumi makin tua hafalan makin lemah. Dan semua bukan hafalan saja, fisik, mata, telinga, ya seperti saya ini. Kalau kamu masih umur prima, tahu prima, dan hebat-hebatnya tenaga kamu, hafalan kamu, maka manfaatkan. Jangan dihabiskan dengan game, dengan hal-hal yang buruk. Ya, makanan juga jangan mentang-mentangnya duit beli apa saja yang merusak gigi, merusak perut, itu menghambat belajar kamu. Ya, begitu. Jadi pelajaran Quran, tafsir, hadis, sarah hadis, ya, sirah, fikih, semua pelajaran dalam rangka diterapkan di kehidupan kita, bukan untuk sekedar ulangan. Kalau ulangan bagus, tapi kelakuannya bertentangan dengan yang kamu isi di ulangan, sangat menyedihkan, ya, begitu. Pelajaran kita sudah sampai halaman 400. Ya, ini masih tema membangun Ka'bah. Ya, Ka'bah secara sejarah dibangun oleh Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Lalu karena Ka'bah situasinya di Mekah yang penuh pegunungan, jadi Ka'bah tidak terlindungi dari banjir bandang. Karena Ka'bah waktu itu cuma seperti batu yang disusun sederhana, kotak, ya, berbentuk huruf D. Ya, huruf D. Kan kita sudah bahas kan di sini. Nah, kita juga sudah bahas pertama yang melihat keadaan kondisi Ka'bah itu berinisiatif memugarnya adalah siapa? Walid bin Mughirah. Ya, Al-Walid bin Mughirah berinisiatif. Walid bin Mughirah berinisiatif agar Ka'bah ini direnovasi. Tapi dan untuk merenovasi harus dirubuhkan dulu yang ada. Ya. Dan waktu merubuhkan tidak semua kompak, tapi Walid bin Mughirah bersikeras, ya, bahwa ya kita harus rubuhkan untuk dalam rangka membangun renovasi ini. Ya, tapi kaumnya tidak senang, takut, bukan tidak senang. Ya, lalu Walid bin Mughirah bertanya, kita ini merubuhkan untuk membangun atau merubuhkan seperti Abraha gitu ya, secara makna begitu. Untuk membangun, kata kaumnya. Lalu ya kalau itu nggak apa-apa, Allah nggak akan menghancurkan orang yang niatnya baik, ya. Pak Inna harus merampungkan bentuknya masih gereja kita di banyak gereja-gereja kita rubuhkan di sana, tapi nggak ada keributan, polisi juga menjaga. Karena kita ingin bangun masjid, bentuknya masjid di New South Wales, di Melbourne, ya, di tempat-tempat Brisbane dan lain-lain. Karena di sana banyak church for sale, tahu nggak artinya? Gereja untuk, alhamdulillah, walaupun kosong nggak dijual kan? Kalau di sana banyak dijual. Itulah tanda-tanda kehancuran agama lain, ya. Wallazi arsala rasulan bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi syahida. Ya, dia mengutus rasul, ya, wallazi arsala rasulan bil huda dengan hidayah, ya, wa dinil haq dengan ilmu dan amal, ya, liyuzhirahu 'ala ad-din kulli, agar ditampakkan dari agama, din, adyan, ya, seluruhnya, ya. Islam akan mengalahkan seluruh agama. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, ya, dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Terbukti dari sekarang, apalagi nanti Imam Mahdi akan turun, akan keluar, ya. Kita hidup dalam keadilan, kalau jumpa
begitu. Tapi kita meyakini ayat dan sunnah bahwa kehidupan nanti buah-buah besar dan lain-lain. Yang salah satu itu. Dan setelah bentuk Ka'bah seperti itu, lalu bergeser ya ke zaman di mana Ka'bah dikuasai oleh sekelompok, ya kan bentuknya aslinya seperti itu, seperti D. Waktu dibangun oleh Mughirah, karena uangnya tidak cukup, mereka menetapkan tidak boleh masuk uang haram, uang hasil zina, uang hasil riba, uang hasil kezaliman. Maka mereka nggak cukup, habis menghancurkan, mereka nggak bisa bangun seperti Nabi Ibrahim bangun dan Ismail. Yang tadi bentuknya D, jadi bentuknya segi 4. Itu dimaklumi karena nggak mampu. Mastata'tum, kita beribadah sesuai dengan kemampuan. Haji kalau nggak mampu sudah, walaupun hukumnya nggak berubah. Ya ada perdebatan kemarin hukum haji tidak wajib, tetap wajib. Tapi personnya tidak mampu begitu. Yang menetapkan seseorang wajib atau tidak karena kemampuan. Finance, kesehatan, ada hal-hal lain itu lama yang menetapkan. Jadi Ka'bah yang sekarang ini yang disusun oleh Mughirah. Mughirah kakek-kakeknya Rasul, orang Quraisy itu. Kenapa? Karena nggak mampu mau bikin seperti huruf D, nggak mampu. Ini biar kamu jelas nih, karena materinya bersambung terus. Ya, begitu. Dan lalu Abdullah bin Zubair menguasai Mekah, menguasai sekitar Mekah. Siapa Abdullah bin Zubair? Dia adalah ponakan Aisyah, ya, radhiyallahu anha. Waktu Muawiyah wafat atau mendekati wafat, mengangkat Yazid, ya, begitu, radhiyallahu anhu. Terus Abdullah memang menguasai daerah itu, tidak setuju, ya, dia berdiri sendiri kekuasaannya, daerah Hijaz dan sekitarnya, dan dia merubah Ka'bah menjadi, karena dia mampu menguasa, ya, dia rubah menjadi huruf D itu, sesuai dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu gubernur atau jenderalnya pasukan Khalifah Umayyah, mungkin Yazid atau selainnya, yaitu Yusuf bin Hajjaj, membunuh, ya, singkat cerita gitu, membunuh, ya, karena kalah perang dibunuh. Dan Yusuf bin Hajjaj merubah lagi. Dia bilang, dia laporan ke Khalifah bahwa Abdullah ibnu Zubair telah merubah Ka'bah dengan akalnya atau tanpa dalil. Maka dihancurin, dirubah lagi seperti sekarang ini, ya, kembali lagi ke kotak gitu, ya, ujungnya dipisahkan, ya, begitu. Itu perintah dari Khalifah, ya, Abdul Malik kalau nggak salah. Yang dikerjakan pelaksananya adalah Yusuf bin Hajjaj yang membunuh ribuan umat Islam, termasuk ulama-ulama besar. Tabi'in dan lain-lain dibunuh oleh Yusuf bin Hajjaj yang terkenal kejam dan merubah Ka'bah atas perintah, ya, singkatnya begitu. Lalu setelah itu berjalan terus sejarah, sampailah Khalifah Umayyah dikalahkan oleh Abbasiyah. Abbasiyah ini turunan Al-Abbas, ya, khalifahnya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid, ya, adalah khalifah yang
orang barat menjelek-jelekannya dengan khalifah yang ya senang wanita. Makanya ada cerita buku atau kisah 1001 malam itu dalam rangka menjelek-jelekan Harun al-Rashid, ya begitu. Padahal dia seorang mujahid, pejuang, ya. Kunyahnya adalah Abu Ja'far, sedang nama dan nasabnya adalah Harun bin Al-Mahdi, Muhammad bin Al-Mansur, Abu Ja'far, Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas Al-Quraisy Al-Hashimi Al-Abasi. Jadi dia adalah orang Quraisy, satu kabilah dengan Nabi Muhammad SAW, dan keturunan dari paman Nabi yaitu Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Ya, Abbas pamannya Nabi, karena Nabi bapaknya adalah Abdullah, nanti dari Abbas dan lain-lain. Ya, begitu. Ya, bagaimana khalifah? Khalifah ini agung, ya, masya Allah. Khalifah ini mujahid, pemelihara hadis dan muhaddis juga. Ya, beliau khalifah ini di video yang lalu saya telah rinci. Ya, beliau mendermakan sehari yaitu 4.006.003.600.000.000 per hari infaknya, karena dia khilafah. Dan Abbasiyah itu masa the golden age, masa kejayaan Islam, ya begitu. Dia menghajikan 100 ahli fikih dengan keluarganya gratis. Ya, kalau kamu nanti jadi presiden, gratiskan para ulama, dai, haji begitu. Ya. Itu kalau di haji yang sederhana yaitu reguler, itu tiap hari ya tiap haji mengeluarkan sekitar miliaran, 8 miliar sekian. Kalau haji furoda itu 30 triliun mengeluarkan, 30 miliar lah, 100 orang. Ya, ini bagaimana khalifah seperti ini diberitakan oleh Barat dalam rangka merusak citra Islam. Ya. Dan dia punya inisiatif untuk merubah Ka'bah, karena ilmu makin jelas bahwa Ka'bah yang asli adalah berbentuk D. Nah, ini kita sudah sampai mendekati materi kita, yaitu ya beliau karena dia berkuasa, ya, sebenarnya tanpa diskusi pun beliau berhak merubah Ka'bah, ya seperti Yusuf, ya. Tapi karena beliau memang ulama, nggak akan bertindak kecuali dengan fatwa, ya begitu. Nah ini hendaklah kita meniru kalau jadi pemimpin, usahakan dekat dengan ulama. Ya hingga beliau bertanya pada Imam Malik. Imam Malik tahu kan? Imam Darul Hijrah, yaitu Imam Madinah. Ya kalau kisah-kisahnya beliau jarang pakai sendal, pakai sepatu, karena ya ini beliau saja ya. Allahu a'lam beritanya. Bagaimana aku pakai sendal, di dalam bumi ini ada jasad yang paling suci. Ya jadi seringan nyeker jalan mana-mana. Itu penghormatan. Ya, saya dapatkan dari buku sejarah. Allah a'lam kisah itu. Lalu Imam Malik menyatakan, setelah Harun al-Rashid mau mengembalikan Ka'bah menjadi bentuk D, berarti kalau dijadikan akan sama dengan Abdullah bin Zubair, akan sama dengan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Aslinya seperti itu. Tahu kan huruf D kayak gini. Hijr Ismail adalah bagian dari Ka'bah dan pintunya 2, pintu barat, pintu timur. Ada beritanya masuk keluar atau semua orang bisa masuk keluar, jadi nggak sempit. Itu aslinya Ka'bah. Tapi jawaban Imam Malik ya sangat ya mengagumkan, dan sampai sekarang
Harun ar-Rasyid bertanya, dijawab, aku memintamu dengan nama Allah, wahai Amirul Mukminin. Ya, itu di halaman 399. Ya. Nasartukallah ya Amirul Mukminin. Ya. Seorang ulama bersumpah dalam rangka menguatkan pendapatnya, boleh. Ya. Aku memintamu dengan nama Allah. Biasanya orang diminta atas nama Allah nggak boleh nolak. Kalau orang itu orang bertakwa, dia takut. Ya. Billahi, tallahi, dan lain-lain. Itu. Agar dia, aku memintamu dengan nama Allah, wahai Amirul Mukminin, agar jangan engkau menjadikan Ka'bah ini seperti mainan. Coba, ini serius nih, Amirul Mukminin ingin berbuat baik, bukan berbuat jahat. Tapi jawabannya, jangan dijadikan Ka'bah seperti mainan. Ya, begitu. Ala taj'ala hadzal baita lu'batan. La'ib kan mainan, lu'batan. Jangan jadikan mainan. Ini kalau mungkin dia rahimahullah berbicara di depan khalifah lain sudah dipenggal, sudah muncrat darahnya, istilahnya begitu. Ya, jangan jadi mainan kerajaan, begitu. Ya, lu'batan lil muluk. Ya, ini dahsyat. Jawaban ini jawaban ilmu dan penuh keberanian. Ya. Jangan jadikan Ka'bah permainan raja, yang mana mereka bisa meruntuhkan atau membangunnya kembali sekehendak mereka. Ya, Yusuf Abdullah bin Zubair, dia mendengar bibinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha, yaitu hadis yang dikarenakan kaummu wahai Aisyah masih baru masuk Islam, ya kalau tidak akan aku hancurkan Ka'bah dan aku bentuk sebagaimana bentuknya yang dibangun oleh kakekku atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu. Aisyah dengar itu, ya, tapi Nabi nggak mau kerjakan karena mereka baru masuk Islam. Nah, Abdullah waktu jadi khalifah, ya, mereka sejarah mencatat Abdullah bin Zubair ada 2 khalifah, ya, dia termasuk khalifah, bukan pemberontakan. Ya, ini beda ijtihad. Ya, radhiyallahu anhu. Dan mendengar dan dia berkuasa, dia bangun Ka'bah seperti zaman Nabi Ibrahim. Nah, setelah kalah dibunuh, ya, digantikan oleh khalifah lain, dibongkar, dibikin lagi seperti zamannya Al-Mughirah. Ya, tapi raja ini nyesel kan? Ya, si Khalifah Abdul Malik bin Marwan itu nyesel. Lau kuntu sami'tuhu qabla an ahdam, ya, ahdamahu la taraktahu ala bina'i, ya, Ibnu Zubair. Seandainya aku mendengar hal ini sebelum aku meruntuhkan Ka'bah, tentu aku akan biarkan Ka'bah sesuai dengan renovasinya Abdullah bin Zubair. Jadi khalifah menyuruh jenderalnya yaitu Hajjaj bin Yusuf bin Hajjaj dan lainnya yang tadi orang hancurkan itu, ya, untuk rubah lagi. Khalifah merubah itu tanpa ilmu. Yang dianggap benar ada yang seperti Mughirah itu. Padahal yang dikerjakan oleh Zubair itu benar. Abdullah bin Zubair maksudnya. Ya, tapi dia terlambat. Sudah dibongkar. Ya, sampai keadaan sekarang ini hasil bongkarannya Yusuf bin Hajjaj bin Yusuf atas perintah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, itu Umayyah, itu Khalifah Umayyah. Akhirnya diganti dengan Khalifah Abbasiyah. Salah satu Khalifah Abbasiyah Harun ar-Rasyid yang paling terkenal. Sebelum, nah ini seharusnya bertanya dulu. Fas'alu ahlil dzikr in kuntum la ta'lamun. Apalagi hal yang besar. Apa yang dikerjakan oleh khalifah, walaupun dia punya kekuasaan, dia bertanya kepada alim di situ. Apakah boleh? Di Madinah kan? Ya, bukan di Mekah, di Madinah. Dalam rangka memugar Ka'bah. Jawabannya dahsyat ini, ya. Insyaallah ini penuh cahaya nur.
ya, cahaya hidayah, yang mana mereka bisa meruntuhkan atau membangunnya kembali sekehendak mereka. Aku khawatir itu akan menghapuskan keagungan Ka'bah dari dada manusia. Ya, halaman 400 tuh. Ya, begitu. Ini penuh ilmu, ya. Dan itu bahaya. Bangunan mempengaruhi keimanan manusia. Sebagaimana dulu, ya, orang jahiliyah juga takut. Kamu menghancurkan, kita takut seperti Abraha nanti kita. Tapi Mughirah bersikeras mengerjakan sendiri. Dan Abdullah bin Zubair waktu dia memugar Ka'bah, dia pun sendiri juga. Gak ada pengikutnya yang mau. Padahal dia khalifah pada saat itu. Dia gali malam, dia bongkar, ya, sendiri. Karena mereka juga takut, ya, gitu. Tapi Allah selamatkan, gitu. Jadi biasanya pemimpin bersendirian dulu dia mengerjakan. Ya, kita sudah bahas itu. Nah, kita masuk ya, akhirnya Harun ar-Rasyid mengurungkan niat tersebut. Maka jadilah Ka'bah yang ada sekarang adalah Ka'bah yang telah dipugar kembali oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang membunuh ribuan kaum muslim atas perintah Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, ini itu bagian 1 kedua itu proses pembubaran Ka'bah. Ketiga, Rasulullah SAW adalah sosok yang dekat dengan masyarakat. Ya, pemimpin harus dekat dengan masyarakat. Hal-hal yang masyarakat kerjakan, ya, adalah kita bergabung. Seperti kerja bakti seharusnya kita bergabung. Ya, begitu. Karena itu kebaikan. Tapi hal-hal yang lain boleh kita minta izin. Ya, kami tidak bisa gabung karena tidak sesuai dengan kefahaman kami. Boleh. Ya. Di sini kita kurang berinteraksi, terutama saya karena sibuk ya di dalam ruangan luas. Tapi saya kenal para RT di sini, tokoh-tokoh, ya, orang sini, ya, itu tetap kita harus lakukan itu, karena tetangga kita. Ya, Rasulullah orang yang bermasyarakat. Tidak mungkin Quraisy mengenal beliau SAW sebagai seorang yang berakhlak mulia jika beliau tidak pernah berinteraksi dan bergaul bersama mereka. Sifat Rasulullah amanah, karena telah terbukti musuh-musuh sering, ya, orang Quraisy sering menitipkan barang ke Rasulullah. Bahkan sebelum hijrah Rasulullah mengembalikan, ya, yang dititipin barang-barang ini fulan sebelum hijrah. Begitu amanahnya. Padahal Quraisy pada saat itu siapa saja yang hijrah bawa hartanya diambil. Kamu boleh hijrah, tinggalkan harta kamu. Seperti Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi miskin, dia budak yang diambil. Dia orang Roma yang diambil, katanya sama orang Arab dijadikan budak, Arab jahiliyah ya. Lagi main-main, dia pangeran itu. Dan dia lalu kaya. Kaya waktu hijrah, kekayaannya disimpan, lalu dia mau hijrah. Orang Quraisy tahu kamu boleh hijrah. Ya, beliau ahli panah, ada ratusan anak panah. Sampai ditantang, kamu tahu keahlianku dalam memanah. Jika engkau ingin mengejarku, aku pastikan habis ini panah tepat, ya, di kepala kamu, di badan kamu. Lalu dia siap perang. Tapi ada alternatif, atau ambil hartaku, biarkan aku hijrah. Ya, sifat orang ya daripada perang mati, ambil hartanya. Ya, silahkan kamu jalan, nggak dikejar lagi. Harta semua yang dia kumpulkan sebelum hijrah, yaitu di Mekah kan, berarti itu diambil oleh orang Quraisy. Itu sikap musuh. Tapi Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah seharusnya kan dibawa itu harta musuh, ya, tapi tidak. Ini punya fulan, ini punya fulan, ini punya balikan. Ya, oleh sebab itu musuh mengakui bahwa ini Al-Amin dari sebelum dapat wahyu, setelah jadi dapat wahyu,
setelah berperang dengan Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad tetap Al-Amin, tidak lepas dari karakternya. Gitu. Dan tidak mungkin Quraisy mengenal beliau sebagai seorang yang beranak mulia jika beliau tidak pernah berinteraksi dan bergaul bersama mereka. Ya, kalau hadis Asar Umar waktu menyatakan siapa yang kenal orang ini? Aku ya Umar, ya Amirul Mukminin aku. Lalu ditanya, dicek balik, ya. Apakah kamu tetangga? Bukan. Apakah kamu pernah bersafar dengannya? Belum. Apakah kamu pernah berinteraksi keuangan? Belum. Kamu nggak mengenal dia. Jadi kalau kita kenal nih tetangga atau seperti ini, kamu pernah berjalan, ya, bermuamalah mungkin di antara kamu pinjam duit, bayar lagi begitu, ya, kamu pernah safar, ya, nah, ini bukan tetangga lagi nih, teman kelas, ya kan? Berarti kamu kenal nih, kamu boleh jadi saksi. Saya pernah sekelas Pak, berapa tahun, 3 tahun, pernah safar, pernah minjem duit dan lain-lain, nah, itu kamu kenal. Ini kenal semua insya Allah. Walaupun mungkin dua sisi kamu nggak pernah berinteraksi muamalah dengan uang. Ini syarat seseorang kenal. Rasulullah itu telah memenuhi, sudah pernah bersafar ke Syam dengan orang Quraisy, begitu baiknya adabnya. Sebagaimana Khadijah mengutus Maisyarah untuk mengikuti jejak Rasul dalam berdagang. Ini belum Islam lagi, ya. Jadi Rasul itu benar-benar tokoh yang dikenal, ya, oleh kaum Quraisy. Nah, kita kalau mau berdakwah, usahakan dari kecil antum berakhlak baik. Ya, kalau dulu ada ustadz bekas preman, ustadz bekas perampok, ustadz bekas begal, ya nggak apa-apa bekas, tapi itu kurang bagus sebenarnya. Tapi kalau dia benar-benar ikhlas, ya, Allah akan hapuskan dari benak manusia. Oh, dia preman dulunya, itu akan hilang karena kebaikannya. Seperti apa? Kalau nggak salah Fudail bin Iyad, dia bekas perampok. Orang kalau lewat situ hati-hati, itu daerahnya Fudail. Ya, sampai mendengar satu ayat dia nangis, dia tobat jadi alim. Orang udah lupa lagi dulu begalnya itu, lupa. Umar dulu siapa nggak kenal Umar? Ya. Begitu. Allah yang akan merubah, ya, pandangan orang kepada kita kalau kita tobatnya jujur, benar. Mau bekas artis, tapi kalau ikhlas, ya, nggak mau terkenal lagi, ikhlas belajar, bukan ngasih gentayangan, ngasih kajian, baru tobat tuh ngasih kajian, ini nggak benar. Ya, biarkan Allah yang mengangkat kita, bukan kita masih berambisi untuk terkenal. Taubat seperti itu merusak nilai taubatnya. Akhirnya balik lagi, joget-joget lagi. Nauzubillah min dzalik. Nah, ada kasus-kasus kayak gitu. Ini merupakan pesan bagi setiap dai agar hendaknya ia harus pandai bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat. Nah, ini pembahasan yang bagus. Dari sejarah kita bisa belajar. Ya, kalau adik-adikku, anak-anakku sekalian, yang ikhwah sekalian di sini, kalau antum posisikan dai, ya, hendaklah bergaul dengan masyarakat, berinteraksi dengan mereka, dan katakan, oh kami nggak bisa ikut program ini Pak, ya, begitu. Baik-baik. Lihatlah bagaimana Nabi SAW tetap pandai bergaul dan berinteraksi bersama masyarakat Quraisy. Padahal mereka adalah masyarakat jahiliyah yang penuh dengan kerusakan. Dan kerusakannya sudah top, kan? Pernikahan ada berapa macam. Hubungan wanita dengan pria jahiliyah ada berapa macam. 1, seorang wanita pasang bendera di rumahnya, siapa aja boleh datang. Zina. 2, wanita ini memilih 10 orang untuk tidur bersamanya, nanti yang keluar, ini anak kamu nih karena mirip. Nanti ada dukun yang menetapkan, ini anak si fulan nih nomor ke-9. 3, ada seorang suami ingin mendapatkan turunan yang baik, ya, dia nyuruh istrinya, kamu tidur sama dia itu.
Ini suami sah, suami tidur sama dia biar ya mungkin kalau nanti kita dapat anak hidungnya mancung atau begitu, ya begitulah turunan yang baik. Ini haram, ini jahiliyah ini. Ya ada beberapa, itu kerusakan. Tapi Rasulullah bergaul artinya tidak nyemplung, ya. Tapi beliau tahu situasi seburuk itu membunuh anak wanita karena bikin malu punya anak wanita, dibunuh karena kakek-kakeknya itu kita pernah bahas kalah perang, lalu yang menang ambil anak wanitanya dikawinkan sama anak musuhnya, lalu bapaknya bilang kamu balik jangan nikah sama musuhku. Akhirnya wanita udah milih itu, lalu dia bersumpah, ya demi Allah setiap ada anak wanita dari keturunanku akan aku bunuh karena menjaga izah. Memang jahiliyah seperti itu. Begitu. Seorang yang rajin ke masjid tidak boleh acuh tak acuh, ya. Ini seorang dai, ya hendaklah rajin ke masjid. Kalau kamu punya masyarakat, ya, kamu tinggal di masyarakat, kamu harus rajin ke masjid, ya. Ini Rasulullah bergaul dengan orang jahiliyah, bukan seperti kita. Kita orang Islam semua, kok malah nggak bergaul? Apakah kita menganggap mereka ini jahiliyah? Na'udzubillah. Ya, ada buku karangan Muhammad Qutb, Jahiliyah Abad Modern, itu dikritiki. Nggak ada lagi jahiliyah. Ya, ini zamannya umat Nabi Musa. Kalau kelakuan jahiliyah nanti kita bahas itu ada. Tapi zaman ini zamannya Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Buku itu karang oleh Muhammad Qutb tahun 1980-an saya baca itu. Seorang yang rajin ke masjid tidak boleh acuh tak acuh. Islam telah mengajarkan untuk bersosialisasi dan bermasyarakat. Meskipun seorang itu rajin sholat dan termasuk penghafal Quran. Nah ini untuk adik-adik nih dan anakku sekalian. Meskipun seorang itu rajin sholat dan termasuk penghafal Quran, ini bukan dari saya, dari buku kan, ada kan di situ? Ada nggak? Nah, tidak ada salahnya jika dia bergaul dengan masyarakat, bertemu dan menyalami mereka, sembari menunjukkan akhlak yang mulia kepada mereka. Begitu. Kalau naik motor jangan kencang. Ya, negur ibu-ibu juga, ibu-ibu tua ditegur boleh, jangan ibu-ibu yang cantik baru ditegur. Ukti mau kemana? Nggak perlu itu. Ibu-ibu tua, bu, permisi bu, begitu. Assalamualaikum. Sunnahnya yang di kendaraan memberi salam kepada orang yang jalan, yang berjalan memberi salam kepada orang yang sedang duduk. Sunnah, laksanakan. Antum naik motor keluar, ya ada ibu-ibu lagi jalan, bu, assalamualaikum. Begitu, ya. Kalau mobil mungkin agak susah, tapi usahakan juga, ya di mobil, kendaraan, jangan ngebut, nengok aja enggak, menghormati tetangga enggak, bagaimana penghafal Quran kayak gitu? Bagaimana dakwah itu akan berkesan pada mereka? Ngeri mereka pada penghafal Quran, ya nggak boleh seperti itu. Ini ilmu. Kalau belum mengamalkan, mulai mengamalkan setelah dapat ilmunya. Ya, kalau sudah amalkan, ajarkan yang lain. Kok antum lewat gitu aja, lihat tadi, begitu. Tegur temannya. Ini manusia, ini bukan orang jahiliyah. Rasulullah bergaul sama orang jahiliyah, kok kita tidak bergaul? Ya, semoga Allah ampunkan mereka karena kebodohan. Doakan terus. Jangan mentang-mentang sudah pas Al-Quran dan Sunnah. Belum tentu kita hidup meninggalnya dengan Quran dan Sunnah husnul khotimah. Mungkin mereka ya sejam sebelum meninggal mereka paham Quran Sunnah masuk dan berkomitmen untuk mengamalkannya terus meninggal. Kita yang bertahun-tahun Al-Quran dan Sunnah, Tauhid dan Sunnah meninggal dalam keraguan dan lain-lain. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musyarrifal qulub, syarif qulubana ala ta'atik. Doa itu selalu ya Syekh Walid Saifun Nasr tiap duduk ya makan atau dia berdoa seperti itu. Dikeraskan biar kita dengar. Biar kita mengaminkan. Ya karena Allah yang membolak-balikan hati ya ikhwah.
ya, jangan sombong, ya, jangan sombong. Sombong itu menghancurkan diri, agama, ya, dan ilmu yang kita telah usahakan, ya. Tidak ada salahnya jika dia bergaul dengan masyarakat, bertemu dan menyalami mereka, sembari menunjukkan akhlak yang mulia kepada mereka. Ya, kadang-kadang dakwah bil hal aqwa, lebih kuat daripada dakwah bil lisan. Antum punya harta sebagaimana 4 orang. Di dunia ini ada 4 orang, ya, 2 baik, 2 buruk. Yang satu punya ilmu, punya harta, dia bersilaturahim, menegakkan hartanya dengan ilmu dan lain-lain. Kedua, orang yang punya ilmu nggak punya harta, tapi dia ingin seperti yang pertama. Ini baik dua-duanya ini. Yang ketiga, orang punya harta nggak punya ilmu, dia belanjakan untuk zina, untuk menghancurkan Islam, untuk menyebarkan subhat, cetak buku dalam rangka masyarakat tersesat. Ini buruk ini. Yang keempat, nggak punya harta, nggak punya ilmu. Ya, ini berdasarkan hadis Ibnu Majah dan Tirmidzi kalau nggak salah, sahih. Udah nggak punya harta, nggak punya ilmu, cita-citanya pengen yang ketiga, yaitu kalau saya punya harta nih, wah saya sudah ke Hong Kong, berzina di sana dengan perempuan Hong Kong atau ke sini. Nah, ini walaupun nggak kemana-mana, di rumah aja dia, ya, dengan HP jadulnya, tapi cita-citanya ingin ke Hong Kong berzina, ke Australia berzina, sama dosanya dengan yang ketiga nih. Naudzubillah, kalau yang ketiga mencicipi. Dia ke Hong Kong, dia ke Australia, dia berzina, dia minum khamar, dia berjudi di kasino yang terkenal. Dia punya duit. Yang keempat ini gembel, kafe, buruk akhlaknya. Sambil melihat HP terbilang, enak ini tempat ini, banyak wanita cantik. Enak ini, ya kasino ini. Padahal miskin. Nah ini yang buruk. Dosanya sama sama yang ketiga. Begitu. Nah, antum sebagai dai niatkan kita bergaul dengan masyarakat dalam rangka menyebarkan tauhid dan sunnah. Dimulai dari sekarang. Gitu. Namun apabila mereka melakukan maksiatan seperti suka minum khamar atau berjudi, maka jauhi dan jangan ikut-ikutan dengan mereka. Masyarakat macam-macam. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk kita nasihatin, yang baik ya kita ikut bersamanya, kita lebih perbaiki lagi. Itu ada rambu-rambunya itu. Ya, namun apabila mereka melakukan kemaksiatan seperti suka minum, khamar, berjudi, maka jauhi dan jangan ikut-ikutan dengan mereka. Sebagian orang ingin luas dengan masyarakat tapi kebablasan, sehingga ikut-ikutan berjudi atau minum khamar ini adalah sikap yang tidak benar. Ya, di Australia pernah mereka ngajak saya ke tempat karena dia tahu saya dai. Ustaz, berdakwah itu harus di tempat di mana saja. Ya akhir ya, brother. Terus di sini ada tempat-tempat nih. Nah, kita nggak boleh ikuti itu. Kita lihat, ya, ukur diri kita. Jangan sok, ya tempat pelacur kita dakwain. Belum tentu kuat kita. Ya, sehari kuat, 2 hari kuat, 3 hari wallahu a'lam. Nggak boleh. Ya. Ada tempatnya juga, ada ukur diri, ya. Ukur diri, ilmu, keteguhan hati, persiapan mental dan lain-lain. Ya. Seorang muslim yang memiliki akidah yang kuat bukan berarti dia tidak bergaul dengan masyarakat. Karena bagaimana kiranya seorang itu akan menjadi dai dan menyeru manusia kepada Allah jika dia tidak pernah bergaul dengan masyarakat dan ya tidak seorang pun dari mereka yang mengenalnya. Ya, jadi dai tapi nggak dikenal di lingkungan, tutup ceramah, kan males. Diajak kerja bakti nggak ikut, diajak ini nggak ikut. Bagaimana? Masyarakat melihat zahir kita. Mereka ada kerja bakti, kita terjun, ini orang baik ini. Begitu. Adalah sumbangan ke masyarakat sekitar kita, ya. Begitu. Ya, ini harus diamalkan oleh para dai. Itu yang ketiga itu. Yang keempat, Ustadz memberi
fawaid. Penjagaan Allah Jalla Jalaluhu terhadap Rasulullah SAW sangatlah sempurna. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu menjaga aurat beliau tidak tersingkap, padahal beliau SAW saat itu belum diangkat sebagai nabi. Terlebih lagi di zaman jahiliyah, terbukanya pakaian itu telanjang bukanlah perkara yang merupakan aib. Kita semua tahu bahwa di masa jahiliyah bangsa Arab non Quraisy, jadi bangsa Arab ada Quraisy, ada non Quraisy. Quraisy yaitu tadi itu ujungnya siapa? Ujungnya bin Malik, siapa itu lupa ya. Ujung kakek Nabi itu, ya ujungnya Nabi Adam, ya Nabi Ibrahim paling singkatnya, Nabi Ismail, ya begitu. Quraisy itu yang namanya Quraisy itu ujungnya. Ada yang bukan dari Quraisy, bangsa Arab juga. Maka yang paling besar adalah Quraisy dan bukan Quraisy. Tapi Arab mereka, kita semua tahu bahwa di masa jahiliyah bangsa Arab non Quraisy biasa tawaf ke Ka'bah dalam keadaan telanjang bulat. Hal ini terus berlangsung bahkan sampai setelah turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW sampai akhirnya pada tahun ke-9 Hijriyah. 9 Hijriyah artinya Nabi sudah hijrah, ya sudah 9 tahun hijrah. Dan Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah, ya kan? 3 tahun Syria, ya, dakwah ke Syria, diam-diam dari rumah ke rumah, terutama rumah Arqam, ya begitu. Setelah itu dakwah terang-terangan 10 tahun, artinya terang-terangan belum pakai kekuatan, baru pakai hujah saja, tapi masih di Mekah karena banyaknya pembesar Quraisy masuk ke Islam seperti Umar dan lain-lain. Lalu hijrah. Belum juga memutuskan untuk menghukum ada peraturan, belum, bertahap sekali. Jahiliyah ini kuat, maksudnya orang Quraisy itu kuat, masih ada, ya. Baru setelah 9 Hijriah Nabi SAW memutus Abu Bakar radhiyallahu untuk berhaji dan mengumumkan kepada seluruh orang bahwa ya Allah la yuhajja ba'dal an musyrikun wala yatufa bil baiti uryan. Ketahuilah setelah tahun ini tidak boleh ada orang musyrik berhaji. Dulu orang musyrik berhaji, ya talbiyahnya dibedakan, ya begitu. Illa apa? Labaik Allahumma labaik wala syarikalah kalabaik illa, mereka pakai kecuali yang Allah. Tidak ada kesirikan, tidak ada serikat bagi Allah kecuali yang Allah inginkan, ya maknanya seperti itu. Mereka bertalbiyah mirip tapi diselewengkan. Nah, ini Tafsir Ibnu Katsir mengatakan lihat juga Fathul Bari dan Sirah Syam, ya meriwayatkan dengan tanpa sanad. Artinya Abu Bakar menetapkan atas perintah Rasulullah SAW tidak boleh orang musyrik tawaf lagi dan tidak boleh ya tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Jadi mereka pernah tawaf telanjang dengan tubuh yang suci dan dari maksiat, ya dibanding tawaf dengan pakaian yang biasa dipakai bermaksiat, begitu. Nah di sini dijelaskan banyak dalam Ibnu Katsir, ya di catatan kakinya Mujahid berkata, Mujahid rahimahullah berkata, dahulu orang-orang musyrik tawaf di Ka'bah dalam kondisi telanjang. Mereka berkata, kami tawaf dalam keadaan seperti kami baru dilahirkan oleh ibu kami. Maka salah seorang wanita di antara mereka meletakkan sepotong kain atau sesuatu di kemaluannya, ya sembari berkata, ya coba lihat tuh footnote-nya halaman 402, ya. Jadi inilah mereka pakai sok-sokan pada pakai akal, ya tawaf itu seperti kami baru lahir gitu maksudnya, ya seakan-akan baik,
Seakan-akan benar. Kalau akal ketemu akal, ya, wah mereka benar-benar ya melaksanakan, ya, gitu. Padahal ini tampak sebagian atau semuanya, dan aku tidaklah menghalalkan apa saja yang terlihat darinya. Allah alam maksudnya apa? Ya, al-yawma yabdu, ya, bi'aduhu aw kulluh wa ma bada minhu fala ahalla. Padahal ini tampak sebagiannya atau semuanya, maka apa yang terlihat darinya maka aku tidak halalkan. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya ini. Ya, masih di footnote. Fa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Ya, aba'ana wallahu amarna biha. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya'i. Ya. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya. Salah satu bentuk kejahatan yang paling jahat, bahkan di atas kesyirikan adalah berbuat sesuatu yang dan disandarkan kepada Allah yang Allah tidak perintahkan. Ya, hati-hati itu. Ya, seperti orang jahiliyah ini, ya. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Jadi mereka setelah menyandarkan aba'ana dan Allah, ini bahayanya. Masa Allah menyuruh mereka tawa telanjang seperti itu? Ya, itu begitu maksudnya. Ya, tafsir mufassir panjang ini. Ya, hendaklah di sini dijelaskan, ya, kanatil Arab ma'ada Quraisyan, ya, sebagian Arab yang bukan Quraisy, la yatufuna bil baiti fi thiyabihim allati labisuha. Mereka dilarang tawaf dengan pakai baju karena bajunya pernah mereka jadikan untuk bermaksiat, main judi, minum khamar pakai baju. Begitu masuk mau tawaf, kamu mau tawaf, lepas baju kamu. Jadi mereka mengagungkan Ka'bah dengan akal. Seperti pertama mereka membangun Ka'bah, nggak boleh uang haram, uang ini itu bagus. Lalu juga ceritanya ingin mengagungkan Ka'bah ini, menjaga kesuciannya, ya, lepas baju kamu, begitu. Nah, ini nggak salah seluruhnya, karena setelah hidayah dapat, mereka nggak telanjang tapi pakaian ihram. Maka yang ihram kan diganti, nggak boleh pakai baju. Kalau yang ihram meniatkan haji, umroh, pakaian ihram tertentu, gitu. Ya, silakan dibaca Sarjan Arabnya itu. Baca nggak? كان من العرب ما عدا قريشا لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي لبسوها، يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها. وكانت قريش وهم الحرس يطوفون في ثيابهم، ومن أعاره أحمسي ثوبا طاف فيه، ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يبكيه فلا يتملكه أحد. فمن لم يجد ثوبا جديدا ولا أعاره أحمسي ثوبا طاف عريانا. وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل، وكان هذا شيئا قد ابتدعوا من تلقاء أنفسهم واتبعوا فيه آباءهم، ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرعه، فأنكر الله تعالى عليهم ذلك. Ya, jazakallahu. Ya, jazakallahu. Dahulu bangsa Arab selain Quraisy tidaklah tawaf di Ka'bah dan menggunakan pakaian yang mereka pakai.
Mereka beralasan bahwa mereka tidak mau tawaf menggunakan pakaian yang telah mereka pergunakan untuk bermaksiat pada Allah. Niatnya kelihatannya baik, karena pakaian ini pernah dikerjakan untuk maksiat, tanggalkan. Ya. Adapun kaum Quraisy yang juga disebut Ahmas, maka mereka boleh tawaf dengan pakaian mereka. Adapun selain orang Quraisy, jika yang diberi baju ya pinjaman oleh seorang Ahmas yaitu Quraisy, maka ia boleh tawaf dengan pakaian tersebut. Jadi ada orang bukan Arab, bukan Quraisy, kamu mau tawaf ya? Ini saya pinjamkan baju, ya boleh dia. Kalau nggak dapat pinjaman, dia nggak boleh pakai baju dia. Kalau Quraisy boleh, ya. Demikian pula siapapun yang punya baju baru, ya, maka ia juga boleh tawaf. Ya, dengan baju tersebut. Ada orang bukan Quraisy, dia mau tawaf, dia ganti baju. Dia tuh harus baju baru yang belum pernah digunakan untuk apa saja. Makanya dipakai, ya, begitu. Demikian pula siapapun yang punya baju baru, ya, maka ia juga boleh tawaf dengan baju tersebut. Lalu setelah itu langsung membuangnya dan tidak seorang pun yang boleh memilikinya. Habis pakai baju baru, tawaf, selesai tawaf, buang. Nggak boleh dipakai lagi sama orang lain. Sedangkan mereka yang tidak punya baju baru dan tidak pula mendapat pinjaman dari seorang Ahmas, maka ia pun tawaf telanjang. Misalkan antum pada saat itu nggak punya baju baru, terus orang Ahmas nggak minjemin, terus tetap mau tawaf, ya lucutin bajunya dan tawaf telanjang. Yang bisa kita bayangkan itu, ya nggak usah dibayangkan, terlalu jauh, pokoknya susah lah itu, ya kan? Tawaf telanjang, banyak orang, nah gitu. Sedangkan mereka yang tidak baju baru, dan kebanyakan wanita ketika itu tawaf telanjang di malam hari. Ya kalau wanita memilih malam hari agar tidak terlihat, masih ada malunya, alhamdulillah. Ya. Wanita yang tidak punya baju baru dan tidak dipinjami oleh wanita Ahmas yang lain, maka dia tawaf telanjang di malam hari. Semua ini adalah perkara yang mereka adakan, bid'ah. Ya, jadi bid'ah itu nggak diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam. Ini karangan mereka sendiri. Itu disebut bid'ah. Bid'ah baru bukan dari sekarang. Di Yahudi ada bid'ahnya, di Nasrani ada bid'ahnya. Yahudi bid'ahnya Uzair ibn Allah, itu bid'ah kufriyah. Uzair anak Allah katanya. Itu bid'ah kufriyah. Bid'ah ada dua, kufriyah dan ghair kufriyah. Nasrani bid'ahnya apa? Isa, ya, ibn Allah, Isa anak Allah, itu bid'ah kufriyah, kafir mereka menyatakan itu. Nah, di zaman jahiliyah mereka berbuat bid'ah dan selalunya berbuat bid'ah menyatakan ini dari Allah. Zaman sekarang banyak bid'ah, ya. Kita belum membahas itu, ya. Dan waktunya sudah 1 jam. Jika Anda ada pertanyaan, tulis, kasihkan saya, kita jawab nanti waktu jumpa lagi dengan saya. Silakan cari ya pertanyaan yang mungkin mengganjal. Yang jelas ini adalah pelajaran yang agung buat kita, bahwa jangan menyandarkan hal-hal yang bukan dari Allah lalu kepada Allah. Itu dosa besar, bahkan ya lebih besar dari syirkul akbar. Wallahu a'lam. Semoga kita dapat mengambil faidah yang banyak dari sirah yang disusun oleh Ustaz, ya, dan kita terapkan dalam kehidupan kita seperti para dai, antum, anak-anakku sekalian yang suatu saat Allah panggil jadi dai, ya, menerapkan ilmu-ilmu yang telah kita dengar dan catat, ya, miliki aplikasinya di rumah, di murajaah lagi, ya, betapa butir-butir mutiara dakwah di dalamnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.